Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama dengan saya Pendeta Trisepti Adetia yang melayani di Resort Puruk Cahu. Hari ini Senin tanggal 27 bulan November tahun 2023. Saya akan menyampaikan renungan harian pada saat ini. Sebelum saya membaca firman Tuhan dalam Ester pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan atas segala yang telah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami boleh kembali mendengarkan renungan harian bersama. Apa yang kami dengar dan apa yang akan kami lakukan, kami percaya semuanya akan dituntun, disertai sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami semua yang ambil bagian di dalam mendengarkan pada saat ini, kami juga yakin serta mempercayai bahwa Engkau akan menuntun, menyertai langkah perjuangan kami hari demi hari. Bersama dengan kuasa Roh Kudus Tuhan kami berdoa dan tetap bersyukur. Amin. Saya akan membacakan dalam Ester pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18 dengan judul perikop dari firman Tuhan, Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasiweros surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti yang dilakukannya dan kepada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduan raja yang bertugas pada Baginda, hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis, anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja, dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Sunan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yair bin Simei bin Kish, seorang Benyamin yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonya Raja Yehuda ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapanya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah titah dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester pun dibawa masuk ke dalam istana raja. Di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan 7
dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari isi istana raja. Kemudian memindahkan dia dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari berjalan-jalanlah Mordekai di depan pelataran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasiweros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangian, 6 bulan untuk pemakaian minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja, dan segala apa yang dimintanya harus diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk, dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ini ke dalam balai perempuan yang kedua, di bawah pengawasan Saasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenankan masuk lagi menghadap raja, kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebutkan namanya. Ketika Ester, anak Abihail, yakni saudara ayah Mordekai yang mengangkat Ester sebagai anak, mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Ester dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikianlah Ester dibawa masuk menghadap Raja Ahasiweros ke dalam istananya pada bulan yang ke-10, yakni bulan Tebet, pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Ester dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak dara lain, sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Gantiwasti. Kemudian diadakannya lah oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawainya, yakni perempuan, karena Ester dan Baginda menitahkan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar renungan harian dalam Ester pasal 2 ayat yang pertama hingga yang ke-18, kita dapat menyimak firman Tuhan pada saat ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tentu kita tidak asing lagi dengan nama Ester yang ada di dalam Alkitab. Ester adalah seorang Yahudi yang tinggal di Persia. Pada saat itu orang tuanya telah meninggal, jadi Mordekai merawatnya. Ester juga adalah gadis yang elok perawakannya dan cantik parasnya. Ia disukai oleh banyak orang, dan dalam Alkitab juga mengatakan setiap orang yang menjumpainya menaruh kasih, mulai dari Hegai, kepala rumah tangga istana, sampai pada raja yang mencari ratu, pada ayat 8 hingga ayat yang ke-17a. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu,
Dari kisah hidup perjalanan Ester, yang mana ia adalah gadis yatim piatu, bangsa Yahudi yang menjadi bangsa buangan, Ester kemudian akhirnya terpilih menjadi ratu. Pertama, Ester memiliki hati dan juga kepribadian yang baik. Ester mengikuti setiap proses persiapan dengan serius. Ketika Ester sudah terpilih menjadi salah satu kandidat, Ester juga memiliki penguasaan diri, memiliki dampak positif bagi orang lain ketika ia terpilih menjadi ratu. Dan dikatakan dalam firman Tuhan banyak orang yang menaruh kasih kepadanya. Diceritakan Bapak Ibu jemaat pendengar renungan harian, Ester seorang yang tunduk kepada otoritas. Ia mengikuti setiap nasihat Mordekai dan juga saran dari Hegai. Dalam hal itulah Ester berbeda dengan yang lain, terutama Wasti. Apa yang dilakukan Ester dalam menjalani kehidupannya dapat kita lakukan dalam hidup ini. Ester terpilih menjadi ratu juga tidak terlepas dari campur tangan Allah. Posisi Ester sebagai ratu berperan penting dalam kelangsungan kehidupan bangsa Yahudi. Tentu saja bukan semata-mata karena kuasa yang Ester miliki, melainkan dikatakan karena tangan Allah bekerja begitu luar biasa indah dalam menggenapi rencananya atas umatnya. Belajar dari Ester banyak hal yang tentu kita dapat dengan memiliki sikap yang rendah hati bagi banyak orang. Berbagai peristiwa dalam hidup Ester merupakan juga ada Allah yang menyertai, dan juga ia memiliki dampak bagi banyak orang. Bapak Ibu jemaat pendengar renungan harian yang terkasih, banyak peristiwa kehidupan yang tentu telah kita lewati dan juga akan kita jalani ke depan. Baik suka dan duka yang kita alami tentu tidak terlepas, semua tetap dalam penyertaan Tuhan. Kita pun bersyukur diciptakan dengan berbeda, baik bakat maupun karunia. Dan tentu kalau kita mengingat setiap peristiwa yang kita alami sampai saat ini, adakah pimpinan Allah dalam setiap langkah perjuangan kita? Yang pasti kita pahami dimanapun Allah menempatkan kita, dimanapun Allah mempercayakan kita, sesungguhnya Ia pun mempercayakan peran setiap kita yang juga berpengaruh bagi kehidupan orang lain. Seberapa besar keterlibatan Tuhan dalam hidup kita, maka sebesar itu juga dikatakan kebergantungan kita kepada Sang Pemilik kehidupan. Jadilah Ester masa kini yang tetap rendah hati, memiliki penguasaan diri, dan juga memiliki dampak positif bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas setiap napas hidup yang telah Engkau beri dan percayakan bagi masing-masing kami semua. Terima kasih karena perjalanan kehidupan kami sampai pada saat ini tetap Engkau pimpin dan pelihara. Kami menikmati setiap proses di dalam hidup ini dengan baik, dengan peran kami masing-masing yang tentu akan berdampak positif bagi banyak orang. Kami telah mendengarkan firman-Mu pada saat ini, yang tentu menjadi bagian di dalam hidup kami, melakukan yang terbaik bagi banyak orang dan bagi Tuhan. Terima kasih kepadamu, kami percaya apa yang kami lakukan dalam kehidupan ini, sungguh kami menyadari bukan karena kuat dan gagahnya kami, melainkan itu semua karena penyertaan dan pimpinan Tuhan. Bersyukur kepadamu saat ini kami akan menaikkan syafaat kami bagi jemaat Tuhan yang ada di Jemaat Tumbang Bau atau Baangat, yang tentu pada saat ini di dalam mereka menjalankan peran mereka, baik sebagai suami istri, keluarga, dan bagi jemaat-jemaat Tuhan.
Berkati mereka masing-masing ya Tuhan di dalam setiap langkah perjuangan hidup mereka, bagi kehidupan keluarga, anak-anak, dalam setiap persiapan masa depan yang tentu pada saat ini sampai akan terus diperjuangkan oleh orang tua dan jemaat Tuhan yang ada di sana. Mampukan mereka hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan mampukan mereka untuk tetap bersyukur di dalam segala hal. Bagi setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian di dalam melayani jemaat Tuhan yang ada di sana, kami percaya Tuhan menolong, menyertai, memberkati hingga iman, kepercayaan mereka tetap kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepadamu Tuhan. Kami semua pendengar renungan harian pada saat ini percaya bahwa Tuhan mengerti, memahami apa yang kami harapkan, rasakan. Karena Tuhan adalah Allah yang peduli, yang mengetahui rancangan-rancangan yang terbaik dalam kami menjalani hidup. Berkati kami semua dalam setiap aktivitas kehidupan kami, baik bagi keluarga kami pada saat ini. Sadarkan kami untuk terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih kepadamu bagi kami yang sakit. Kami percaya Engkau menolong, memberikan kami penguatan agar kami tetap kuat, agar kami tetap dipulihkan di dalam kasih-Mu. Bagi kami yang berbeban berat, Engkau bukakan kami jalan keluar hingga kami memperoleh hasil yang baik dalam setiap permasalahan hidup kami. Bagi kami yang berduka, kami percaya Tuhan menolong kami agar kami memahami tentang kehidupan ini, memberikan kami sukacita yang luar biasa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan juga pada saat ini PJ Murung Raya pada saat ini dalam memimpin Kabupaten Murung Raya, agar tetap disertai dan diberkati oleh Tuhan setiap kepemimpinan yang ada, hingga boleh melakukan yang terbaik, kewajiban yang baik, menjadikan Murung Raya ini terus bertumbuh dalam hikmat iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka ambil bagian hingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab itu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan bagi setiap pelayan-pelayan-Mu, pendeta, vikaris, PPG, semua penetua dan diakon, mereka yang ambil bagian di dalam melayani Tuhan. Kami percaya mereka boleh melayani dengan baik, dengan sabar, dengan penuh kerendahan hati, mengabarkan kabar keselamatan bagi setiap orang, memiliki dampak yang positif bagi setiap jemaat, menjadi contoh dan teladan dalam setiap tutur kata, perilaku hidup. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap usaha dan pekerjaan dari jemaat-Mu pada saat ini. Apapun yang mereka usahakan dan kerjakan, kami percaya mereka boleh mengerjakannya itu dengan penuh tanggung jawab, baik untuk kebutuhan rumah tangga, bahkan juga dalam mereka mempersiapkan pendidikan bagi anak-anak mereka. Besar kecil kami, tua muda kami, pakailah kami semua ya Tuhan sebagai alat perpanjangan tangan-Mu, melakukan yang terbaik bagi banyak orang di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menolong, menyertai kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.